sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Biasanya, kita tidak sulit mengingat sebuah tempat makan yang benar-benar enak. Bahkan tanpa sadar, kita hafal jalannya, ingat suasananya, dan tahu menu apa yang paling istimewa di sana. Ketika keluarga datang berkunjung, saat sahabat bertanya rekomendasi tempat makan, atau ketika ingin merayakan sesuatu bersama orang-orang terkasih, dengan antusias kita berkata, "Coba makan di sana, pasti suka." Mengapa? Karena sesuatu yang memberi rasa selalu meninggalkan kesan. Tetapi kalau dipikir lebih dalam, hidup kita manusia juga sebenarnya seperti itu. Orang mungkin lupa wajah kita, lupa jabatan kita, bahkan lupa apa yang pernah kita katakan. Namun mereka akan selalu ingat rasa yang mereka alami ketika dekat dengan kita. Apakah kehadiran kita membawa damai? Membuat orang merasa diterima? Menguatkan? Atau justru membuat orang terluka dan lelah? Dalam Injil hari ini di tengah kita merayakan kenaikannya ke surga, Yesus berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Kalimat ini bukan sekadar tugas besar untuk berkhotbah atau berbicara tentang agama. Ini adalah undangan untuk menghadirkan rasa Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya, banyak orang mengenal Tuhan bukan pertama-tama dari mimbar, tetapi dari cara hidup orang percaya. Dari seorang ayah yang tetap jujur meski hidup sulit. Dari seorang ibu yang mengasihi tanpa lelah. Dari anak yang belajar menghormati orang tuanya. Dari pekerja yang tetap setia dan tulus walau terkadang tidak selalu dihargai. Dari seseorang yang memilih mengampuni ketika ia punya alasan untuk membenci. Itulah sesungguhnya Injil yang hidup. Masalahnya, dunia saat ini sering kehilangan rasa. Kita hidup di tengah banyak kata-kata, tetapi sedikit keteladanan. Banyak orang pandai berbicara tentang kasih, tetapi sulit menunjukkan kasih. Mudah menghakimi, tetapi sulit memahami. Cepat memberi komentar, tetapi lambat mendengarkan. Karena itu, Yesus tidak hanya meminta kita berbicara tentang Dia. Ia meminta kita menghadirkan kehidupan yang membuat orang lain penasaran. Mengapa orang ini bisa tetap sabar? Mengapa ia tetap baik? Mengapa ia tetap punya harapan? Dan mungkin dari situlah orang mulai menemukan Tuhan. Menjadi murid Kristus bukan berarti menjadi sempurna. Sama seperti restoran yang baik bukan karena gedungnya mewah, tetapi karena rasanya membuat orang ingin kembali. Demikian pula hidup orang beriman. Bukan soal tampil hebat, tetapi apakah hidup kita meninggalkan jejak kasih yang membuat orang lain ingin lebih dekat kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya, iman bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tetapi tentang rasa apa yang dirasakan orang lain ketika mereka bertemu dan berada bersama kita. Dan mungkin, cara terbaik menjadikan semua bangsa muridnya bukan dimulai dari suara yang paling keras, tetapi dari hidup yang paling tulus. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.